Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, baiklah kita lanjutkan pembahasan kita dari kemarin tentang bagaimana kita meyakini dan mengimani akan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan meyakini dan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketujuh adalah qudrat. Qudrat itu mampu, bisa, kuasa menciptakan langit, kuasa menciptakan bumi, menciptakan makhluk semuanya, manusia, binatang, menurunkan hujan, menjadikan Zaid pinter, menjadikan Umar kaya. Itu Allah Subhanahu wa taala qudrat, bisa. Dan bukti. Kemudian sifat yang ke-8 adalah irodat, berkehendak, berencana. Itu sebelum dibuktikan dengan qudrat, sudah ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam ini adalah sesuai rencana Allah dan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman azali Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan sudah membuat planning dari semua makhluk ini, sehingga pada saat sekarang saya bisa secara langsung itu atas rencana Allah Subhanahu wa taala dan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Iradat ataupun qudrat, kedua-duanya itu ta'alluq pada mungkinat. Artinya perkara itu ada yang wajibat, ada yang mustahilat, ada yang mungkinat. Yang wajibat itu seperti zatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya Allah, itu adalah wajibat. Mustahilat itu perkara yang tidak mungkin. Allah punya anak, ibunya Allah, itu hal yang tidak mungkin, mustahilat. Ada yang mungkinat ataupun jaizat. Itu alam ini adalah semuanya mungkinat. Ketika belum ada, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi membiarkan ketidakadaan, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itu adalah mungkinat, perkara yang mungkin. Itu wahana ataupun ta'aluk dari iradat dan qudrat Allah Subhanahu wa taala adalah mungkinat. Kemudian sifat yang ke-9 adalah ilmu. Ilmu itu mengetahui, baik mengetahui yang wajib, mengetahui yang mustahil, mengetahui yang jaiz. Allah Subhanahu wa taala mengetahui min ghairi taqaddumil jahli, dari sesuatu yang tidak didahului oleh tidak tahu. Ya, dari awal sudah tahu. Itu wahananya ataupun ta'aluknya, wilayahnya adalah semua, baik wajibat ataupun mustahilat ataupun jaizat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Mengetahui apa semua yang ada di makhluk, di bumi, di langit, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Mengetahui bahwa mustahil Allah membuat anak, mustahil. Dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, bersifat qidam. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian sifat yang ke-10 adalah hayat. Hayat ini sifat dasar dari kesemua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
hal yang tidak mungkin, bersifat kudrat, bersifat irodat, bersifat ilmu, tapi tidak ada hayat. Ini hayat ini adalah sifat dasar dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil ataupun bukti dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat, irodat, ilmu, hayat? Dalil ataupun bukti adanya Allah bersifat bersifat itu adalah wujudnya semua alam ini, wujudnya bumi langit ini adalah merupakan dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat, irodat, ilmu, hayat. Bagaimana? Ya kalau tidak bersifat kudrat, bersifat irodat, kalau tidak bersifat ilmu, ya tidak mungkin bumi langit alam raya ini wujud. Wong dia tidak mampu, tidak mengetahui, tidak hidup, tidak berkehendak, mana mungkin bisa menciptakan langit dan bumi. Tapi buktinya alam ini adalah ada. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat kudrat, irodat, ilmu, dan hayat. Kemudian sifat yang ke-10 adalah sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Kemudian sifat yang ke-11 adalah basar. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Ta'aluknya ataupun wilayahnya ini pada maujudat. Allah mendengar semua suara yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mendengar zat semua yang ada di langit dan di bumi. Juga Allah basar, melihat semua ada yang di langit dan ada yang di bumi. Dan semua alam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat. Allah bisa mendengar gunung, Allah bisa mendengar bebatuan, Allah bisa mendengar musola, bisa mendengar masjid, dan semua benda itu Allah bisa dengar. Bagaimana Allah bisa dengar benda? Ya wallahu alam. Kita hanya iman kepada Allah bahwa sifat sama itu meliputi baik zat maupun suara. Juga basar, meliputi yang maujudat, yang ada itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Kemudian sifat yang ke-13 adalah kalam. Kalam maknanya berfirman, berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu makna dari yang kita baca di Al-Quran. Itu maknanya adalah kalam Allah. Bukannya kalam Allah itu mushaf, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan itu. Itu maknanya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan maknanya Al-Qur'an. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah tidak ada i'rab, tidak ada mabni, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada suara, pokoknya berbeda dengan kalamnya makhluk. Lantas bagaimana hal demikian? Ada kalam yang tidak ada awal, tidak ada akhir. Wallahu alam. Itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah dibuka hijab mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Musa bisa mendengar? Karena dibuka hijab dan kalam itu wujud. Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setelah Nabi Musa turun dari gunung Turi Sina, dari munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama seminggu Nabi Musa harus ditutup telinga, tidak boleh mendengar omongan-omongan makhluk. Karena kalau mendengar suara manusia, mendengar suara semuanya, itu Nabi Musa akan keluar muntah
karena tidak enaknya suara manusia, meskipun kata kita merdu dan lain sebagainya, tapi itu sangat tidak enak setelah mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu berfirman, firman-Nya Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada i'rab, tidak ada mabni. Pokoknya berbeda dengan kalam manusia, kalam makhluk. Itu kalamullah, apa yang kita baca dari Al-Quran, makna dari itu. Itu kalau yang kita lihat dalam mushaf itu adalah hadis yang baru. Karena kalamullah itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Pertama ditulis dalam Lauh Mahfuz semuanya. Kemudian diturunkan di langit bumi, di langit dunia, Baitul Izzah. Kemudian berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sudah diterjemah di Lauh Mahfuz. Makanya makna dari itu adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Para pemirsa para rawuh yang saya hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.